Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini selama pertemuan alam dewa kekacauan akan diadakan, sosok-sosok biru secara bertahap muncul di platform batu. Tetapi Xion menemukan bahwa platform batu yang diberi peringkat dari kiri ke kanan adalah nomor 6, yang merupakan platform milik Su Qiantai, dan sekarang dia tidak muncul, yang seolah-olah tidak ada yang penting dalam pertemuan itu. Bagaimanapun tidak ada waktu pasti kapan pertemuan ini akan diadakan. Seolah-olah sepenuhnya telah ditentukan oleh suasana hati nomor 1. Semuanya, sekarang pertemuan ini secara resmi akan berlangsung. Tapi ada yang tidak beres dengan nomor 6 karena saya tidak bisa menghubunginya. Tetapi saya dapat memastikan bahwa dia aman untuk saat ini. Sebelum memulai diskusi, nomor 1 terlebih dahulu berbicara dan menjelaskan secara singkat tentang nomor 6. Karena situasi seperti ini belum pernah terjadi, namun tampaknya nomor 1 tidak tahu situasi Su Qiantai dengan jelas. Karena dia hanya tahu bahwa Su Qiantai masih hidup. Namun Xion sedikit mengernyit saat mendengarnya. Lagi pula jika menyangkut hubungannya dengan Su Qiantai, mereka berubah dari musuh sekaligus kawan. Setelah mereka bertarung dan kemudian mencapai kerjasama satu sama lain, bagaimanapun Su Qiantai adalah salah satu tokoh penting bagi Xion untuk mengendalikan dunia Taishu. Tanpa diduga sesuatu tampaknya telah terjadi padanya. Tapi Xion juga bisa memikirkan kemungkinan lain. Selain kemungkinan bahwa Su Zhu telah mengambil tindakan terhadapnya, yang mungkin Su Qiantai telah menderita pukulan hebat kali ini. Tapi dia juga mungkin berlatih sedang dalam pengasingan. Tapi tebakan yang pertama lebih mungkin. Lagi pula Xion mengetahui situasi spesifiknya. Tetapi jelas tidak mungkin Xion akan menceritakannya di sini. Bagaimanapun identitas setiap anggota pertemuan akan tetap menjadi rahasia. Meski mereka saling mengenal secara pribadi, tapi dalam pertemuan alam dewa kekacauan, semua orang telah mencapai kesepahaman diam-diam. Dan tidak pernah menyebutkan identitas sebenarnya dari kedua belah pihak. Misalnya nomor 2-nya yang berasal dari alam dewa 9 surga. Dan saya khawatir kecuali Xion yang datang terakhir dalam pertemuan ini, mungkin hampir semua orang tahu identitas Hua Chan. Karena temperamennya yang menonjol dan sulit untuk tidak memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Namun Hua Chan memiliki kekuatan yang cukup tangguh dan itulah yang menjadi modalnya. Bahkan Xion juga pernah bertemu dengannya sekali dan dia masih belum melupakan perasaan tertekan saat itu. Setelah nomor 1 selesai berbicara, suasananya di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Seolah-olah tidak seorang pun yang peduli dengan situasi Su Qiantai saat ini. Tampaknya dia tidak melakukannya dengan baik di sini. Mungkinkah nomor 6 ini ada Chang Messi yang tersembunyi di antara kita? Pada saat ini di atas platform batu dengan nomor 4 yang tertulis di atasnya yang merupakan tempat Yi Beijing, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang seolah-olah dia tampaknya selalu seperti ini, riang dan terus terang, dan tampaknya dia tidak takut pada siapapun di sini. Apakah Yi Beijing sebenarnya bodoh atau naif? Gumam Xion dalam hatinya, namun dia juga merasa Yi Beijing tidaklah sebodoh itu karena dia juga seringkali menjadi orang pintar. Tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi seperti orang bodoh, tetapi dia bisa menyelesaikan rencana dan tujuannya dengan tenang dan tanpa suara. Lagi pula untuk bisa mencapai titik ini dan menjadi salah satu orang yang terkuat di dunianya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih hanya dengan mengandalkan keberuntungan saja. Karena tanpa kecerdikan dan perencanaan yang matang, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi monster tua ini lebih tahu cara bersembunyi dan melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia lebih suka berpura-pura bodoh, dan itu juga merupakan bentuk perlindungannya sendiri.
Tentu saja, melihat kepribadian Ye Beijing saat ini, Xiaoyan tampak lebih seperti dia bertindak dengan sengaja. Tampaknya dia hanya ingin memenangkan hati Xiaoyan, dan ini hanyalah cara baginya untuk mencapai tujuannya. Baiklah, semuanya silakan bicara secara bergiliran. Setelah kalian selesai berbicara, kita akan berdiskusi dengan bebas. Suara nomor 1 tiba-tiba keluar perlahan, namun dengan perasaan yang tak perlu diragukan. Identitasnya membuat orang curiga dan penasaran. Bahkan Hua Chan yang memiliki kekuatan yang sekuat itu, dia hanya berada di platform nomor 2. Jadi siapakah dia di dunia nyata? Apakah pertemuan alam dewa kekacauan hanya sekedar pertemuan biasa? Hanya untuk setiap orang berbagi informasi di dunia mereka masing-masing. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa Xiaoyan dapat bergabung dalam pertemuan divisi kehancuran. Dan mereka juga punya tujuan karena dia adalah pemain catur. Tentu saja ini tidak berarti bahwa semua orang dalam pertemuan itu adalah pion. Kalau mereka bisa datang ke sini, tidak akan ada seorang pun yang mengganggu bidak catur itu. Karena setiap orang memiliki permainan caturnya sendiri. Meskipun dia adalah bidak catur dalam permainan orang lain, namun orang lain juga bisa menjadi pion dalam permainan caturnya. Bagaimanapun permainan antara orang-orang yang benar-benar kuat adalah untuk saling mengeksploitasi dan mencapai satu sama lain. Dan inilah yang seharusnya ingin dia lakukan. Mengumpulkan orang-orang kuat ini dari seluruh dunia dan satukan mereka untuk diam-diam membentuk kekuatan yang cukup kuat. Jika tebakan Xiaoyan benar, seiring berjalannya pertemuan ini, maka identitas semua orang di sini tidak akan lagi menjadi rahasia dalam waktu dekat. Awalnya, Xiaoyan juga mengira bahwa Su Qiantai akan menjadi musuh bebuyutannya. Jika tidak, maka tak seorang pun di sini yang dapat menjadi musuh yang nyata. Artinya, dalam pertemuan alam dewa kekacauan tidak ada satu orang pun untuk saling bertarung satu sama lain. Dan mereka harus mencari kesamaan. Saat Xiaoyan tumbuh dewasa, semua yang dilihatnya mengalami perubahan yang mengguncang dunia dan tidak lagi hanya sekedar hubungan pro dan kontra. Sebaliknya, dia harus bisa melihat lebih jauh dan berpikir tentang alasan dan tujuan keberadaannya, serta percakapan yang dia lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, saya telah melakukan banyak penelitian tentang divisi kehancuran, tetapi kekuatan ini tersembunyi terlalu dalam. Kecuali ada bukti kuat, mustahil menemukan anggota divisi kehancuran yang bersembunyi dalam pertemuan kita. Sebenarnya, saya telah bepergian ke banyak dunia dan terus mencari semua jejak keberadaan divisi kehancuran. Dan mereka adalah suatu kelompok. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda, karena hanya Anda yang dapat menjawab pertanyaan ini. Jadi tolong beritahu saya, sebenarnya ada berapa banyak pertemuan seperti kita di alam dewa kekacauan? Hua Chan bertanya hanya setelah mendapat izin dari nomor 1. Namun Hua Chan sepertinya sangat menghormati nomor 1 dari awal hingga akhir. Karena orang kuat seperti Hua Chan begitu menghormati nomor 1. Maka status dan kekuatan nomor 1 pasti lebih tinggi darinya. Meskipun tidak ada jumlah pastinya dalam kelompok yang mengadakan pertemuan, tapi memang banyak pertemuan seperti ini di alam dewa kekacauan, tetapi tidak signifikan. Jelas, jawaban nomor 1 sepertinya kelompok yang mengadakan pertemuan tidak dapat dihitung. Berarti meskipun pertemuan semacam ini sepertinya tidak penting, namun dalam setiap kelompok yang mengadakan pertemuan sebagian besar tidak nyata, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pertemuan yang melibatkan kekuatan teratas dari berbagai dunia. Nomor 2 segera melanjutkan. Tentu saja mereka secara alami nyata, tetapi mereka juga akan menghilang. Misalnya, jika jumlah anggota kurang dari 3 orang, maka pertemuan semacam ini tidak akan ada lagi. Dan mereka juga akan kehilangan kualifikasi untuk datang ke alam dewa kekacauan. Saat nomor 1 menjawab, tidak ada perasaan dalam suara itu, dan nadanya sebagian besar tersamarkan di bawah sosok Yaulan. Namun semua orang masih dapat mendengar beberapa perbedaan. Tetapi ketika Xiaoyan mendengarkan suara nomor 1 dengan seksama,
Dia tidak dapat merasakan emosi apapun, dan itu memberi Suen perasaan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan oleh manusia. Lagi pula, nomor satu sepertinya memiliki pemahaman mendalam tentang alam dewa kekacauan. Jadi akan lebih baik jika dikatakan bahwa dia adalah orang kuat dari dunia tertentu. Namun Suen merasa nomor satu lebih seperti perwujudan aturan di alam ilahi kekacauan, seperti kesengsaraan dan dewa abadi nirwana. Mereka ada tetapi tidak nyata. Mereka adalah perwujudan keinginan dunia dan pengendalian aturan. Mereka adalah dewa yang sesungguhnya, tetapi meskipun mereka adalah dewa, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur tentang kemajuan dunia. Mereka tidak dapat menghancurkan maupun memakmurkan. Jadi, apakah pertemuan ini akan sama? Jadi, apakah divisi kehancuran ada di setiap pertemuan? Atau akankah mereka muncul pada pertemuan tertentu? Huai-chan tampaknya merasa bahwa situasinya menjadi semakin rumit. Seolah-olah situasi itu sudah di luar kemampuannya untuk memahami. Orang-orang yang bertanggung jawab atas divisi kehancuran tidak memiliki aturan dan dapat muncul di pertemuan manapun, dunia manapun, dan tempat manapun. Kata nomor satu perlahan yang seolah-olah dia tidak akan pernah lelah menjelaskannya lagi. Faktanya, bukan hanya Huai-chan yang menyadari hal ini, bahkan Suyan pun menyadarinya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.